Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Mikrobia, Ibu Ika Afifah Nugraini, Sarjana Pertanian, Magister Bioteknologi. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi pertumbuhan sel mikrobia dengan jurnal yang sudah kami review berjudul Pemanfaatan Limbah Agroindustri Kacang Tanah sebagai Media Pertumbuhan Mikrobia Probiotik Lactobacillus bulgaricus. Oke, di sini ada anggota tim dari kelompok 2. Yang pertama ada Salim Ahmad Al-Farisi, yang kedua ada Weni Arumjati, dan yang ketiga ada Sinta saya sendiri. Baik, sebelum masuk pada pembahasan jurnal, izinkan saya untuk menyampaikan tentang informasi jurnal ini. Yang pertama ada nama jurnal, yaitu Pemanfaatan Limbah Agroindustri Kacang Tanah sebagai Media Pertumbuhan Mikrobia Probiotik Lactobacillus bulgaricus, yang ditulis oleh Esna dan kawan-kawan dengan nama jurnal Jurnal Teknologi Pertanian yang diterbitkan pada tahun 2020, volume 9, nomor 1, dengan halaman jurnal dari halaman 35 sampai 41. Baik, di sini ada pendahuluan. Latar belakang dari jurnal ini adalah um, peningkatan agroindustri berbahan dasar kacang tanah dapat menyebabkan jumlah limbah kulit kacang tanah meningkat secara signifikan, sehingga menambah jumlah limbah organik di lingkungan. Substansi karbohidrat kompleks yang terkandung di dalam limbah kulit kacang tanah dapat mempengaruhi CN atau perbandingan kandungan karbon dan kandungan nitrogen pada suatu bahan, sehingga mengganggu perkembangan tanaman yang ada di atasnya. Hal tersebut dikarenakan kandungan selulosa pada kacang tanah masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 47-19%. Sedangkan kandungan karbohidrat kompleks yang lain seperti lignin dan hemiselulosa berturut-turut adalah 30,57% dan 7,19%. Kandungan serat yang masih tinggi ini dapat digunakan sebagai prebiotik. Pada penelitian ini digunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus, salah satu mikrobia starter pada pembuatan minuman probiotik. Oke, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menguji ekstra kasar limbah agroindustri berupa kulit kacang tanah sebagai bahan substitusi prebiotik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faris, dipersilakan. Baik, pada bagian metodologi penelitian menggunakan 3 metode. Yang pertama, yaitu preparasi kulit kacang tanah. Yang kedua, ekstraksi kulit kacang tanah. Dan yang ketiga, uji pertumbuhan bakteri probiotik Lactobacillus bulgaricus. Adapun bahan utama yang digunakan dalam percobaan adalah limbah kulit kacang tanah dan Lactobacillus bulgaricus strain FNCC 0041 Koleksi Laboratorium Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada. Preparasi kulit kacang tanah. Pencucian kulit kacang menggunakan air suling mengalir dengan tujuan pencucian adalah menghilangkan kotoran berupa tanah yang menempel pada kulit kacang tanah. Setelah dilakukan pencucian kulit kacang tanah, dilakukan pengeringan pertama, yaitu dijemur di bawah sinar matahari selama 24 jam sampai dengan 3 hari. Kemudian kulit kacang ditimbang dan dilanjutkan dengan proses pengeringan menggunakan oven dengan suhu 60 derajat Celcius. Berat kulit kacang diukur menggunakan timbangan analitik secara periodik hingga mendapatkan berat konstan. Kulit kacang tanah yang telah melewati proses pengeringan kemudian dibuat serbuk dengan menggunakan blender untuk mempermudah proses ekstraksi. Dan selanjutnya ekstraksi kulit kacang tanah. Ekstraksi menggunakan pelarut air. Ekstraksi dengan air pada suhu kamar dilakukan dengan mencampurkan air dan serbuk kulit kacang tanah hasil dari blender dalam perbandingan 5:1. Pengadukan dilakukan selama 1 jam. Lalu campuran didiamkan selama 24 jam dalam wadah tertutup. Selanjutnya disaring menggunakan filter kapas dan dilanjutkan dengan disaring dengan kertas saring Whatman 42 dengan frekuensi 3 kali penyaringan sampai residu filtrat minimal jernih. Ekstrak yang diperoleh selanjutnya dicampurkan pada media pertumbuhan basal sesuai level perakuan dan dilakukan proses sterilisasi menggunakan autoclave selama 15 menit
pada suhu 121 derajat Celcius. Hasil tahapan ekstraksi berupa ekstrak kasar kulit kacang tanah yang dikombinasikan dengan media basal pertumbuhan bakteri MRSB sesuai dengan kadar serbuk masing-masing perlakuan dan siap dilakukan inokulasi. Perlakuan kontrol terdiri atas kontrol negatif yaitu kode KN menggunakan medium basal dan kontrol positif yaitu KP dengan inulin X. Adapun MRSB sendiri yaitu media pertumbuhan yang digunakan untuk menumbuhkan bakteri asam laktat. Media ini digunakan untuk mengisolasi dan menghitung jumlah bakteri asam laktat dalam sampel makanan dan minuman fermentasi, serta untuk mempelajari sifat-sifat fisiologis dari bakteri asam laktat. Selanjutnya, uji pertumbuhan bakteri probiotik asam laktat. Inokulum Lactobacillus bulgaricus strain FNCC 0041 disiapkan dengan inokulasi pada formulasi media pertumbuhan sesuai perlakuan diinkubasi pada inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius dan dilakukan perhitungan koloni menggunakan hemositometer selama 12 jam masa inkubasi dengan interval perhitungan 2 jam. Data hasil perhitungan bakteri pada hemositometer kemudian dihitung untuk mendapatkan CFU, colony forming units, dan dikonversi dalam bentuk kurva pertumbuhan untuk memperoleh pola pertumbuhan dengan fase logaritmik opsional. Oke, pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada kode LKN yaitu Lactobacillus dengan kontrol negatif jenis bakteri Lactobacillus bulgaricus dengan perlakuan 100% menggunakan media MRSB. Kemudian di bawahnya Lactobacillus 20% media 20% ekstra kasar dan 80% MRSB media MRSB. Kemudian yang paling bawah yaitu Lactobacillus kontrol positif dengan 100% menggunakan media inulin tidak dengan ada MRSB. Oke, selanjutnya next. Warna pada gambar 1 diketahui bahwa pewarnaan probiotik dengan perbesaran 400 kali yaitu yang A Lactobacillus bulgaricus biakan dan yang B Lactobacillus bulgaricus murni. Hasil pewarnaan isolat yang ditumbuhkan dalam media kandidat probiotik ekstrak kasar limbah kulit kacang tanah menunjukkan jenis bakteri gram positif dengan warna keunguan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 yang ditunjuk oleh anak panah. Struktur morfologi Lactobacillus bulgaricus sesuai dengan data strain yang diperoleh dari Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada. Dengan bentuk sel manjang dan bentuk koloni berkelompok. Hasil dari pengamatan morfologi dan pengecatan gram menunjukkan bahwa bakteri yang ditumbuhkan adalah benar bakteri Lactobacillus bulgaricus dan bukan bakteri kontaminan, sehingga penelitian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Populasi koloni yang teramati antara media MRSB lebih tinggi dibandingkan dengan media ekstrak kulit kacang tanah. Hal ini disebabkan media MRSB merupakan media basal dengan nutrisi yang cukup dibutuhkan bagi pertumbuhan bakteri probiotik asam laktat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aru. Oke, selanjutnya adalah analisis kurva pertumbuhan bakteri asam laktat yang dapat dilihat pada gambar 2, kurva pertumbuhan bakteri Lactobacillus bulgaricus, di mana dengan LKN sebagai kontrol negatif dan LKP sebagai kontrol positif dengan L20, L40, L60, dan L80 adalah media pertumbuhan dengan berbagai perbedaan konsentrasi ekstrak kasar kacang tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri ini memiliki beberapa fase pertumbuhan, yaitu fase lak, di mana bakteri ini beradaptasi dengan lingkungan media pertumbuhannya, kemudian fase logaritma atau perbanyakan sel bakteri, fase stasioner di mana jumlah bakteri ini tidak menambah karena terdapat keterbatasan, dan yang terakhir adalah fase kematian, di mana sudah tidak ada
sumber-sumber atau hal-hal yang mendukung pertumbuhan bakteri untuk tumbuh sehingga bakteri akan mengalami kematian. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan fase inisial atau fase lag atau fase adaptasi pada grafik terjadi di antara jam ke-0 sampai jam ke-4 setelah inokulasi untuk semua perlakuan. Fase logaritmik Lactobacillus bulgaricus teramati pada percobaan terjadi berkisar antara jam ke-2 hingga jam ke-5. Hal ini terlihat pada grafik perlakuan kontrol positif dan perlakuan penambahan ekstrak kulit kacang 60%. Hasil percobaan yang dilakukan diperoleh fase logaritmik optimal terdapat pada perlakuan media inulin dan dengan titik optimum Lactobacillus bulgaricus adalah 1,04 kali 10 pangkat 5. Lactobacillus bulgaricus media inulin mencapai titik optimum logaritmik antara jam ke-6 hingga jam ke-8. Pada Lactobacillus bulgaricus dengan pertumbuhan ekstrak kasar kulit tanah pada perlakuan konsentrasi 60%, dengan jumlah bakteri pada titik optimum 9,4 kali 10 pangkat 5 memiliki titik optimum pertumbuhan antara jam ke-4 hingga jam ke-6. Ekstrak kasar kulit kacang tanah digunakan oleh bakteri asam laktat sebagai bahan karbon dalam metabolisme sel. Senyawa karbon diperoleh dari kandungan selulosa dari kulit kacang tanah yang dihidrolisis bersamaan dengan media basal. Pada konsentrasi di atas 60%, bahan karbon yang terdapat pada media ini memiliki konsentrasi yang terlalu tinggi, sehingga akan menghambat proses pembelahan sel itu sendiri. Hasil percobaan menunjukkan fase stasioner Lactobacillus bulgaricus pada grafik berkisar antara jam ke-6 hingga jam ke-7. Dan fase kematian Lactobacillus bulgaricus mulai terjadi setelah jam ke-7 setelah inokulasi. Next. Selanjutnya adalah hasil analisis pertumbuhan probiotik bakteri asam laktat Lactobacillus bulgaricus yang disajikan pada tabel 2, efek penambahan ekstrak kasar kulit kacang tanah terhadap pertumbuhan probiotik bakteri asam laktat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, konsentrasi ekstrak kulit kacang tanah pada berbagai level tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan pada pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus pada jam ke-0, 2, dan 4. Yang ditunjukkan dengan nilai P lebih besar dari 0,05. Hal ini sesuai dengan dugaan awal bahwa pada jam-jam tersebut, bakteri Lactobacillus bulgaricus terdapat pada fase inisial atau adaptasi terhadap lingkungan pertumbuhannya. Pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus pada fase lag dan log tidak dipengaruhi perbedaan konsentrasi ekstrak kulit kacang tanah yang diberikan. Namun, pada waktu jam ke-6 hingga jam ke-10 terlihat perbedaan yang signifikan di antara perlakuan yang diberikan pada fase stasioner Lactobacillus bulgaricus, di mana ditunjukkan dengan nilai P kurang dari 0,05. Penambahan ekstrak kasar kulit kacang tanah 60% pada fase tersebut menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata dibandingkan perlakuan inulin sebagai kontrol positif. Artinya, pada konsentrasi ekstrak kasar kulit kacang tanah 60%, media ini mampu menggantikan inulin untuk mempertahankan pertumbuhan sel sebagai media pertumbuhan Lactobacillus bulgaricus. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kurva pertumbuhan yang dihasilkan pada perlakuan penambahan ekstrak kulit kacang tanah 60% menunjukkan gambar yang setara di bawah kontrol positif atau LKP. Hal tersebut diperkuat dengan hasil analisa statistik pada tabel 1 yang menunjukkan tidak ada perbedaan nyata antara perlakuan L60 dengan kontrol positif LKP. Hal tersebut tidak dijumpai pada perlakuan penambahan ekstrak kulit kacang tanah konsentrasi lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsentrasi ekstrak kulit kacang tanah sebanyak 60% merupakan konsentrasi yang tepat sebagai alternatif pengganti inulin untuk media pertumbuhan bakteri. Uji statistik juga dilakukan pada fase kematian bakteri. Perlakuan L60 menunjukkan perbedaan yang nyata dengan kontrol positif dengan ditunjukkan dengan nilai P lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa setelah jam ke-10, pada perlakuan L60 sudah memasuki fase kematian seperti perlakuan konsentrasi ekstrak kulit kacang yang lainnya.
Hasil uji ini menegaskan bahwa konsentrasi ekstrak 60% hanya dapat digunakan hingga fase pertumbuhan atau masa pertumbuhan jam ke-10 setelah bakteri pertama diinokulasi. Setelah jam tersebut, penambahan ekstrak kulit kacang tanah tidak memberikan efek yang signifikan karena bakteri-bakteri Lactobacillus bulgaricus ini telah atau akan mengalami fase kematian. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Faris. Kesimpulan pada pengamatan tersebut, penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan ekstrak kasar limbah kulit kacang tanah konsentrasi 60% pada Lactobacillus bulgaricus waktu 6 hingga 10 jam menunjukkan perbedaan tidak signifikan. P lebih besar daripada 0,05 dibandingkan inulin kontrol positif. Artinya, konsentrasi ekstrak kasar kulit kacang tanah 60% Lactobacillus bulgaricus mampu menggantikan inulin untuk mempertahankan pertumbuhan bakteri tersebut. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, bisa di drop out pada kolom komentar Zoom, kolom komentar YouTube atau Lensa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.